Rumah kecil bercat putih di ujung gang itu selalu dipenuhi ketenangan. Di rumah itulah hidup seorang ibu tunggal bernama Maria Kristiani bersama putri sematawayangnya, Aurelia, yang baru berusia 14 tahun. Mereka hidup sederhana, tapi kebahagiaan selalu terasa cukup. Maria bekerja sebagai penjahit rumahan, sementara Aurelia adalah siswi kelas 8 yang dikenal rajin, sopan, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Setiap sore, setelah pulang sekolah, Aurelia biasanya membantu ibunya melipat kain dan menata pesanan jahitan. Maria sering mengusap kepala putrinya sambil berkata, "Kita memang tidak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain. Itu sudah cukup, Aurelia." Dan gadis itu selalu membalasnya dengan senyum manis. Suatu hari yang tampak biasa, Aurelia pulang sekolah dengan ekspresi berbeda. Wajahnya terlihat lebih cerah, tetapi ada semacam kedalaman baru di matanya. Setelah menaruh tasnya, ia duduk di meja sambil membuka sebuah buku tipis bersampul biru muda. Maria yang tengah menjahit memperhatikan perubahan itu. "Buku apa itu, sayang?" tanya Maria tanpa menaruh curiga. Aurelia terdiam sejenak. "Buku dari perpustakaan, Bu. Tentang kisah perempuan yang berjuang mencari cahaya hidupnya." Jawabannya singkat, tapi matanya berbinar saat berkata begitu. Maria mengangguk saja, berpikir itu hanyalah buku motivasi seperti biasanya. Ia tak tahu bahwa buku itu adalah tentang kisah perempuan-perempuan dalam sejarah Islam, Khadijah, Aisyah, dan Fatimah, yang diceritakan dengan bahasa ringan dan penuh inspirasi untuk anak-anak remaja. Sejak membaca buku itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Aurelia. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca kembali beberapa halaman. Ada rasa damai yang ia rasakan, seperti menemukan hal baru yang menenangkan hatinya. Ia merasa kagum pada sosok-sosok perempuan yang ternyata kuat, cerdas, lembut, dan taat pada Tuhannya. Suatu malam, Aurelia tak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya dengan lampu kecil menyala, kembali membuka buku itu pada halaman yang menceritakan tentang keikhlasan dan kebijaksanaan Khadijah. Kata-kata itu membuat hatinya hangat, seolah ia sedang berbicara dengan sosok ibu yang mendampinginya saat ia ragu. Aurelia mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku merasa damai saat membaca ini? Kenapa seperti ada sesuatu yang memanggilku?" Pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya kepada siapapun, bahkan kepada ibunya. Keesokan harinya di sekolah, Aurelia kembali menghabiskan waktu di perpustakaan. Ia mencari buku lain yang berkaitan dengan Islam, bukan karena ia ingin pindah agama, tetapi karena ada rasa penasaran yang begitu kuat. Ia menemukan buku tentang akhlak anak muslim, tentang jujur, menahan amarah, menghormati orang tua, dan menjadi pribadi yang menebar kebaikan. Saat membaca, hatinya terasa ringan, seolah ia sedang belajar sesuatu yang benar-benar dibutuhkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pulang sekolah, Aurelia tampak semakin bersemangat. "Bu, bolehkah kalau nanti kita mampir ke toko buku?" tanyanya sambil menyuap makanan. "Aku ingin cari buku tentang cerita-cerita perempuan hebat." Maria tersenyum bangga. "Tentu boleh. Ibu senang kamu suka membaca." Maria masih belum menyadari bahwa perubahan putrinya bukan sekadar tentang hobi membaca. Ada kilau berbeda di sorot mata Aurelia, kilau yang tidak pernah ada sebelumnya. Suatu sore, saat Maria sedang mengukur kain, ia melihat Aurelia duduk sambil menatap jendela. Buku biru muda yang sama tergeletak di pangkuannya, tapi Aurelia tidak membacanya. Ia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Ada yang kamu pikirkan, Aurelia?" tanya Maria lembut. Aurelia tersentak dan menutup bukunya cepat-cepat. "Tidak, Bu. Hanya sedang memikirkan cerita dari buku ini." Maria memandang putrinya dengan penuh kasih.
Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita buku, tetapi ia memilih untuk tidak memaksa anaknya bicara. Aurelia selalu punya caranya sendiri untuk membuka hati. Malam itu, Aurelia menatap langit melalui jendela kamarnya. Ia menggenggam buku di dadanya, lalu berbisik lirih. Tuhan, kalau ini benar darimu, tolong kuatkan aku. Tapi kalau aku hanya keliru memahami perasaanku, tolong bimbing aku agar tidak melukai ibu. Air matanya jatuh perlahan. Ia takut pada perasaannya sendiri. Ia takut jika ketertarikannya pada ajaran Islam akan membuatnya dianggap anak durhaka. Tetapi ketenangan yang ia rasakan setiap kali membaca ayat-ayat atau kisah-kisah itu, tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di ruang lain, Maria menghentikan jahitannya karena entah kenapa hatinya merasa gelisah. Ada rasa seperti sesuatu sedang berubah pada anaknya. Ia menatap pintu kamar Aurelia dan berdoa dalam hati. Tuhan, apapun yang terjadi dengan anak ini, kuatkanlah aku untuk tetap mencintai dan menjaganya. Keesokan harinya, suasana semakin terasa berbeda. Aurelia lebih sering menyendiri, tidak dalam arti menjauh, tetapi seperti sedang menyimpan sesuatu yang begitu dalam. Ia masih membantu ibunya, masih tersenyum, masih bersikap manis. Namun ada kedalaman baru dalam dirinya. Maria, yang hati seorang ibunya begitu peka, semakin menyadari perubahan itu. Tapi ia selalu memberi ruang pada Aurelia untuk tumbuh. Ia percaya bahwa anaknya adalah gadis baik yang tidak akan melakukan sesuatu dengan gegabah. Benih perubahan itu terus tumbuh dalam hati Aurelia. Perlahan, lembut, tapi nyata. Dan meski Maria belum tahu apa yang sedang terjadi, ia dapat merasakan bahwa perjalanan spiritual putrinya baru saja dimulai. Di ujung malam, keduanya duduk bersama sambil minum coklat hangat. Aurelia menatap wajah ibunya lama sekali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ia hanya berkata, "Bu, apakah ibu bahagia punya aku?" Maria tertegun, lalu tersenyum sambil memeluk putrinya erat. "Kamu adalah hadiah terbesar yang Tuhan beri padaku, Aurelia. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untukmu." Ucapan itu membuat Aurelia menahan napas. Di hatinya, ia tahu bahwa perjalanan yang akan datang tidak mudah, tetapi ia juga tahu, kasih Ibu Maria Kristiani adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Benih perubahan itu kini telah tumbuh, dan tak ada yang bisa menghentikan takdir yang sedang mengetuk hati Aurelia. Perjalanan penuh haru mereka baru saja dimulai. Sejak hari pertama ia membaca kisah-kisah perempuan hebat dalam Islam, Aurelia seperti menemukan pintu baru dalam hidupnya. Pintu itu bukan sekadar membuka wawasan, tetapi seperti memancarkan cahaya yang memberinya kedamaian unik, kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Aurelia duduk sebentar di tepi ranjangnya sambil memegang buku tipis itu. Ia membacanya perlahan, meresapi setiap kalimat, seperti seseorang yang sedang mencari petunjuk di antara huruf-huruf. Maria Kristiani sempat memperhatikan kebiasaan baru itu, namun ia hanya tersenyum kecil. "Anakku memang suka membaca," pikirnya. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik aktivitas sederhana itu, hati putrinya sedang mengalami perubahan besar. Di sekolah, Aurelia menjadi lebih pendiam. Bukan karena ia menjauh dari teman-temannya, tetapi karena pikirannya dipenuhi rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Ia mulai memperhatikan bagaimana beberapa teman muslimnya berperilaku. Mereka sopan, rendah hati, dan selalu mengucapkan salam satu sama lain. Bahkan saat mereka makan, mereka membaca doa pendek terlebih dahulu. Ada sesuatu yang membuat Aurelia kagum, seperti melihat kebaikan yang sangat alami. Di perpustakaan, Aurelia kembali mengembara di dunia baru yang ia temukan. Ia mencari buku-buku lain tentang Islam yang bisa ia pahami sebagai anak remaja. Ia menemukan buku tentang akhlak dan cerita moral, tentang pentingnya berkata jujur meski berat, tentang menahan amarah, dan tentang menghormati ibu. Saat membacanya, hati Aurelia terasa tenang, seakan ia sedang diperlihatkan jalan menjadi manusia yang lebih baik. Ia merasa seperti sedang dibimbing secara perlahan menuju sesuatu yang benar. Sore itu, Aurelia duduk di sebuah bangku dekat taman sekolah,
membuka buku akhlak Muslim yang ia pinjam. Langit mendung, tetapi di dalam hatinya terasa cerah. Ia membaca kisah tentang seorang gadis kecil yang selalu merawat ibunya dengan penuh hormat karena ajaran agamanya. Kisah itu membuat mata Aurelia berkaca-kaca. Ia membayangkan dirinya sebagai gadis itu, ingin menjadi anak yang lebih baik untuk Ibu Maria Kristiani. Saat membaca, bibirnya bergetar. Kalau aku bisa jadi lebih baik karena ajaran itu, apakah salah jika aku ingin mempelajarinya lebih dalam? Pertanyaan itu menusuk, membuat dadanya terasa hangat sekaligus berat. Setibanya di rumah, Aurelia membantu ibunya memasak. Gerak-geriknya terlihat lebih lembut dari biasanya. Ia lebih berhati-hati memotong sayur, lebih sering tersenyum, dan lebih sabar menghadapi hal-hal kecil. Maria mengangkat wajah, memperhatikan perubahan anaknya. "Kamu kelihatan bahagia hari ini," katanya sambil menumis bumbu. Aurelia tersenyum tipis. "Entahlah, Bu. Rasanya, aku seperti menemukan sesuatu yang bikin hati lebih tenang." Maria menghentikan tumisannya sejenak, menatap putrinya lebih dalam. "Sesuatu seperti apa, sayang?" Aurelia hampir berkata jujur, tetapi akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Nanti aku cerita, Bu, kalau aku sudah yakin." Kalimat sederhana itu membuat hati Maria sedikit berdebar. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan putrinya, tetapi ada isyarat kuat bahwa Aurelia sedang membawa beban besar di hati kecilnya. Malamnya, Aurelia duduk di depan laptop tua peninggalan ayahnya. Ia membuka video-video pendek tentang Islam, penjelasan tentang makna salam, cerita tentang akhlak Nabi, dan kisah anak-anak Muslim di berbagai negara. Ia tidak mencari hal-hal berat, hanya hal-hal sederhana yang memberikan ketenangan. Saat mendengar suara ustadz dalam video yang berkata, "Islam adalah agama kedamaian," setiap perintahnya tidak dibuat untuk membebani, tetapi untuk menuntun. Aurelia memejamkan mata. Kata-kata itu seperti angin lembut yang menyentuh wajahnya. Ia merasa seolah Tuhan sedang mengusap hatinya dengan pelan. Tiba-tiba air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena merasa disentuh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Apakah benar ini jalan yang kau tunjukkan padaku, Tuhan?" bisiknya. Ketika ia keluar dari kamar, ia melihat Ibu Maria Kristiani sedang melipat pakaian di ruang tamu. Aurelia menghampirinya dan membantu tanpa diminta. Maria tersentuh melihat perhatian putrinya yang semakin besar. "Kamu tidak seperti biasanya, Aurelia," kata Maria sambil memegang tangan lembut anaknya. "Ada apa denganmu akhir-akhir ini?" Aurelia terdiam. Ia ingin bicara, ingin menceritakan semuanya, tetapi ia takut ibunya akan terluka. Ia takut ibunya akan salah paham. Maka ia hanya menjawab, "Aku sedang mencoba menjadi anak yang lebih baik, Bu." Maria tersenyum dan menarik putrinya ke dalam pelukan. "Kamu sudah baik, Aurelia. Lebih dari yang ibu harapkan." Pelukan itu membuat hati Aurelia hangat, tapi juga semakin berat. Ia mencintai ibunya lebih dari apapun, dan itulah yang membuat pilihan hatinya terasa rumit. Ia ingin belajar lebih dalam tentang Islam, tetapi ia tidak ingin membuat Maria merasa gagal sebagai ibu. Hari demi hari, Aurelia semakin rajin membaca dan belajar. Ia mulai menonton video cara salat, meski ia belum berani mempraktikannya. Ia menghafal doa-doa pendek Islam dan merasa damai setiap kali membacanya dalam hati. Tidak ada satupun paksaan, tidak dari sekolah, tidak dari teman, tidak dari guru. Semua muncul dari dalam dirinya sendiri. Namun di balik kesungguhan itu, ada kegelisahan yang terus mengusik. Aurelia sering bertanya-tanya apakah ia sedang melakukan sesuatu yang salah di mata ibunya. Ia takut membuat jarak, takut mengkhianati cinta yang telah diberikan Maria Kristiani dengan sepenuh hati. Suatu malam, Aurelia berdiri lama di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri dan bertanya pelan, "Apa aku benar-benar ingin menjadi seorang ustadzah? Apa ini hanya keinginan sesaat? Ataukah panggilan dari hatiku yang paling dalam?" Tanpa sadar, air matanya jatuh lagi. Ia tidak ingin membuat keputusan gegabah, tapi setiap kali membaca, belajar,
atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya terasa dipeluk oleh kedamaian yang jauh lebih besar dari rasa takutnya. Di sisi lain rumah, Maria duduk sambil menatap pintu kamar Aurelia. Ia merasakan perubahan itu semakin kuat. Sebagai ibu, ia tahu bahwa anaknya sedang membawa sesuatu yang tidak mudah. Ia hanya belum tahu apa. Maria memegang rosario di tangannya, berdoa dalam hening. Tuhan, apapun yang sedang Engkau rencanakan untuk anakku, bantu aku untuk menerimanya. Jangan biarkan aku menjadi penghalang bagi kebahagiaannya. Aurelia, di kamarnya, juga menutup buku dan menengadah ke langit-langit. Tuhan, tuntunlah aku, dan kuatkan ibuku. Di titik itu, meski belum terucap di antara mereka, keduanya sedang berjalan menuju takdir besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perlahan, halus, tetapi pasti, cahaya baru dalam diri Aurelia semakin terang, siap membawa mereka ke perjalanan yang lebih mengharukan di bab berikutnya. Malam itu, angin bertiup pelan melalui jendela ruang tamu. Ibu Maria Kristiani baru saja selesai menyetrika beberapa pakaian pelanggan. Sementara itu, Aurelia duduk di sudut sofa sambil menatap buku tipis bersampul biru yang telah mengubah begitu banyak hal dalam hidupnya. Ia membolak-balik halaman tanpa benar-benar membaca. Pikirannya terlalu penuh, terlalu sesak. Sudah berminggu-minggu ia merasakan pergolakan di hatinya. Semakin dalam ia mempelajari Islam, semakin kuat ia merasakan ketenangan yang membuatnya ingin terus melangkah. Namun bersamaan dengan itu, ketakutannya juga tumbuh. Takut menyakiti hati ibunya, takut dianggap durhaka, takut merusak hubungan indah yang selama ini mereka jaga dengan begitu erat. Malam itu, Aurelia tahu ia tidak bisa lagi menyimpan semuanya sendiri. Ia memandang ibunya yang sedang melipat pakaian. Wanita itu terlihat lelah, namun tetap memancarkan ketenangan dan kehangatan seorang ibu yang selalu mengutamakan anaknya. Melihat wajah itu saja sudah cukup membuat Aurelia ingin menangis. "Ibu," suara Aurelia keluar sangat pelan, hampir seperti bisikan. Maria menghentikan lipatan bajunya dan menoleh. "Ya, sayang, ada apa? Wajahmu kok terlihat murung akhir-akhir ini?" Aurelia menunduk. Tangannya yang kecil menggenggam ujung bantal sofa, berusaha mencari keberanian. "Bu, ada sesuatu yang mau Aurelia bilang." Tapi Aurelia takut. Nada suaranya bergetar. Maria langsung mendekat dan duduk di samping putrinya. Ia memegang kedua tangan Aurelia dengan lembut. "Kenapa harus takut? Kamu bisa cerita apa saja sama ibu. Ibu selalu ada di sini." Mendengar kalimat itu, Aurelia justru merasa dadanya semakin sesak. Ia menarik napas panjang, tapi suara yang keluar tetap bergetar. "Bu." Aurelia sudah lama memikirkan ini, dan Aurelia nggak mau bohong lagi. Matanya mulai berkaca. Aurelia ingin mempelajari Islam lebih dalam. Maria terdiam, seolah waktu berhenti. Aurelia menahan napas, takut melihat ekspresi ibunya. Namun ia memaksakan diri melanjutkan. Aurelia merasa tenang waktu membaca tentang Islam. Rasanya seperti dipanggil. Aurelia tidak tahu kenapa, "Bu." Tapi setiap kali belajar atau dengar ayat-ayatnya, hati Aurelia tenang sekali. Bahkan lebih tenang daripada apapun yang pernah Aurelia rasakan sebelumnya. Air mata Aurelia menetes, jatuh ke buku yang ia letakkan di pangkuan. Aurelia ingin jadi lebih baik, Bu. Ingin dekat dengan Tuhan. Dan, entah kenapa, jalannya seperti ke sana. Maria masih terdiam. Ia tidak marah, tidak langsung menolak, tetapi keterkejutannya begitu besar hingga ia tidak bisa mengeluarkan kata apapun untuk beberapa detik. Aurelia menatap ibunya dengan mata memerah. Aurelia takut. Takut ibu marah, takut ibu sedih, takut ibu pikir Aurelia nggak sayang lagi sama keluarga kita. Padahal, justru karena Aurelia sayang sama ibu, Aurelia berani jujur. Ia mulai terisak. Aurelia nggak mau kehilangan ibu. Maria akhirnya menarik napas panjang. Kata itu sulit keluar, tetapi ia memaksakan dirinya berkata dengan lembut. "Sayang,
Kenapa kamu tidak cerita dari awal?" Suara Maria bergetar. "Ibu, bukan marah. Ibu hanya kaget, sangat kaget." Aurelia menghapus air matanya cepat-cepat. Aurelia tahu ini berat buat ibu. Tapi Aurelia merasa ini jalan yang benar. Maaf kalau Aurelia membuat ibu sedih. Maria memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya, ribuan pertanyaan bergumul. Mengapa anaknya tiba-tiba berubah? Apa yang mendorongnya? Apakah ia sebagai ibu kurang memberikan bimbingan rohani? Bagaimana keluarga besar akan merespon? Dan yang paling menyesakan, apakah ini berarti ia perlahan akan kehilangan putri kecilnya? Namun ketika ia membuka mata, ia melihat wajah Aurelia yang dipenuhi ketulusan dan ketakutan yang sama besarnya. Hati Maria melunak. Ia menyentuh pipi anaknya yang basah air mata. "Aurelia, ibu tahu kamu bukan anak yang sembarangan mengambil keputusan. Ibu tahu kamu selalu mengikuti kata hatimu." Aurelia menangis semakin keras mendengar itu. "Jadi, ibu nggak marah?" Maria menggeleng sambil mengusap kepala anaknya penuh kasih. "Ibu bukan Tuhan yang bisa menentukan jalan mana yang harus kamu pilih. Ibu hanya seorang ibu yang ingin anaknya bahagia." Aurelia langsung memeluk ibunya erat-erat. Pelukan itu dipenuhi campuran rasa takut, lega, dan cinta yang sangat dalam. Maria membalas pelukan itu, meski hatinya masih berkecamuk hebat. Setelah beberapa saat, Maria berkata dengan suara lembut namun terdengar rapuh, "Sayang, ibu butuh waktu. Ini bukan hal kecil. Ini besar, sangat besar untuk seorang ibu." Aurelia mengangguk dalam pelukan. Aurelia mengerti. "Bu, Aurelia nggak akan memaksa. Aurelia cuma ingin ibu tahu apa yang Aurelia rasakan." Maria mengelus rambut putrinya. "Terima kasih karena jujur. Kejujuranmu membuat ibu bangga, meski ibu masih bingung." Keduanya terdiam lama, saling memeluk. Di antara keheningan itu, ada kasih sayang yang semakin dalam, meski dilapisi kegelisahan yang belum selesai. Setelah lama berdiam, Maria melepaskan pelukan dan menatap Aurelia dengan mata yang berkaca-kaca. "Sayang, apakah kamu yakin dengan ini? Kamu baru 14 tahun. Aurelia mengangguk dengan mantap. Aurelia nggak pernah yakin ini sebelumnya. "Bu, bukan karena dipengaruhi siapapun. Ini benar-benar dari hati." Maria mengusap pipinya. "Ibu masih takut. Takut kamu menyesal. Takut kamu dijauhi keluarga. Takut kamu tidak siap." Aurelia memegang tangan ibunya erat-erat. Aurelia siap menjalani apapun. Tapi Aurelia nggak akan siap kalau kehilangan ibu. Kalimat itu membuat hati Maria runtuh. Ia memeluk putrinya lagi dengan erat. Lebih erat dari sebelumnya. Seolah takut Aurelia akan hilang jika ia melepaskannya. "Tidak, sayang. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak ibu. Kamu tetap darah daging ibu," bisiknya lirih. "Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu." Di malam yang penuh air mata itu, tidak ada keputusan final yang dibuat. Tetapi untuk pertama kalinya, Aurelia merasa bebannya berkurang. Ia telah jujur. Ia telah membuka pintu. Dan Maria, meski hatinya masih terguncang, mulai menyadari sesuatu. Cinta seorang ibu tidak boleh mengekang, tetapi mendampingi. Di titik itu, perjalanan mereka memasuki fase yang lebih dalam, lebih berat, lebih penuh haru, tetapi juga lebih membuka ruang bagi kasih yang sesungguhnya. Pagi itu, rumah kecil yang ditempati Ibu Maria Kristiani dan Aurelia dipenuhi aroma teh hangat yang baru saja diseduh. Matahari masih malu menampakkan sinarnya. Namun hati Maria sudah lebih berat daripada yang ia rasakan sehari-hari. Hari ini, ia berjanji menemani Aurelia ke rumah Ustaz Hasan untuk berkonsultasi lebih jauh tentang keinginan putrinya menjadi seorang muslimah. Maria duduk di meja makan sambil menggenggam cangkir. Uap teh yang mengepul tak sanggup menenangkan guncangan batinnya. Ia menatap punggung Aurelia yang sedang mengepang rambut sendiri di dekat jendela. Gadis itu tampak begitu bersemangat. Matanya berbinar-binar,
Senyumnya lembut tapi meyakinkan. Sejenak, Maria menghela napas panjang. "Anakku, apa aku sudah siap?" tanyanya dalam hati. Aurelia menoleh dan tersenyum. "Mama, nanti kita berangkat jam 9 ya?" Ustaz Hasan bilang, hari ini beliau bisa ngobrol lebih lama. Maria tersenyum tipis, meski dadanya seperti diremas. "Iya, sayang. Mama siap." Padahal kenyataannya, ia belum benar-benar siap menghadapi perubahan sebesar ini. Sepanjang perjalanan menuju rumah Ustaz Hasan, motor tua yang dikendarai Maria berjalan lambat. Tidak hanya karena usianya, tapi juga karena pikirannya yang melayang-layang. Aurelia duduk di belakang sambil memeluk pinggang ibunya. Sesuatu yang makin menegaskan bahwa ia sebentar lagi mungkin akan menempuh kehidupan berbeda dari yang diajarkan Maria selama ini. Suara Aurelia pecah, lembut dan hati-hati. "Maaf kalau aku bikin Mama bingung." Maria tersentak kecil, tapi ia memilih tersenyum. "Mama tidak bingung. Mama hanya sedang belajar mengerti." Aurelia menyandarkan kepala pada punggung ibunya. "Aku sayang Mama, apapun yang terjadi." Kata-kata itu, sesederhana apapun, langsung meluruhkan tembok pertahanan hati Maria. Ia merasa matanya memanas. Betapa cepatnya anak itu tumbuh. Betapa kuat hatinya untuk memilih jalan hidup sendiri. Namun, sebelum air mata jatuh, ia buru-buru mengedipkan mata. "Kalau kamu yakin pilihanmu benar," katanya pelan, "Mama akan berusaha berdiri di sampingmu." Aurelia memeluk pinggang ibunya lebih erat. "Terima kasih, Ma." Rumah Ustaz Hasan berada di ujung gang kecil yang sepi. Ketika mereka tiba, Ustaz Hasan sudah menunggu di teras, duduk sambil memegang mushaf kecil. Tampak jelas beliau menghormati kedatangan Maria dan Aurelia, meski bukan dari latar belakang yang sama. "Silakan duduk, Bu Maria, Aurelia," sambut beliau ramah. Maria menunduk sopan. "Terima kasih, Ustaz. Kami datang karena Aurelia masih ingin belajar dan ingin meyakinkan pilihannya." Ustaz Hasan tersenyum hangat, lalu mempersilakan mereka masuk. Aurelia duduk dengan antusias, sementara Maria duduk dengan tubuh agak kaku. Hatinya gusar, takut, tapi juga ingin memahami apa yang membuat Aurelia begitu yakin. "Aurelia," kata Ustaz Hasan dengan nada lembut, "apa kamu sudah memikirkan matang-matang keinginan untuk menjadi muslimah?" Aurelia mengangguk tanpa ragu. "Sudah, Ustaz. Saya ingin belajar. Saya ingin benar-benar mengenal Allah. Dan, saya ingin menjadi ustadzah suatu hari nanti. Saya ingin menyebarkan kebaikan." Jawaban itu membuat Maria tak kuasa menahan rasa bangganya. Tidak peduli agama apa yang dipilih putrinya, ia melihat ketulusan. Aurelia tidak sedang mencari identitas untuk melawan siapapun. Ia hanya mencari jalan untuk mengenal Tuhan dalam bentuk yang berbeda. "Bu Maria," Ustaz Hasan memandangnya dengan penuh hormat, "saya tahu, bagi seorang ibu, perubahan agama anak adalah ujian besar. Saya tidak meminta ibu menerima semuanya dalam sehari. Tapi lihatlah bagaimana Aurelia begitu jujur pada keinginannya. Dan ibu sudah melakukan hal yang jarang dilakukan orang, tetap mendampinginya." Maria menunduk. Kata-kata itu mengenai hatinya seperti pukulan sekaligus pelukan. Ia merasa dihargai, meski hatinya sedang disayat perbedaan. "Saya hanya ingin menjadi ibu yang baik." Suaranya bergetar. "Saya ingin berada di sisinya. Saya takut dia tersesat, tapi saya juga takut jika saya menahannya dan membuatnya kehilangan arah." Ustaz Hasan tersenyum. "Itu bukti cinta ibu. Dan percayalah, Allah mencintai orang tua yang menjaga anaknya dengan tulus, meski berbeda keyakinan." Aurelia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Mama, aku nggak akan pernah ninggalin Mama. Aku cuma ingin menjalani sesuatu yang aku yakini. Tapi Mama tetap rumahku." Kata-kata itu merobohkan semua benteng terakhir di hati Maria. Ia akhirnya menangis, terisak perlahan sambil menutup mulutnya. Ustaz Hasan membiarkan momen itu berlangsung, tidak memotongnya.
Aurelia memeluk ibunya, membaur dalam pelukan itu dengan lembut. "Maaf ya Ma, aku tahu ini berat. Tapi aku janji, aku akan tetap jadi anak Mama, anak yang Mama banggakan." Maria membalas pelukan itu. "Kamu sudah membuat Mama bangga, sejak kamu lahir, sejak kamu berani jujur tentang hatimu." Untuk pertama kalinya, Maria merasa beban itu sedikit terangkat. Ia sadar, cinta seorang ibu tidak boleh dibatasi tembok agama. Tuhan tahu isi hati setiap manusia, dan sebagai ibu, ia hanya perlu mendampingi, bukan menghakimi. Sebelum pulang, Ustaz Hasan memberikan selembar kertas berisi jadwal belajar dasar-dasar Islam yang bisa diikuti Aurelia. Namun, yang paling menyentuh bagi Maria bukanlah kertas itu, melainkan cara Ustaz Hasan berkata, "Aurelia bisa belajar kapan saja. Dan Bu Maria, kalau ibu ingin sekadar bertanya atau berdiskusi, pintu rumah saya selalu terbuka." Maria mengangguk pelan. Ada rasa tenang yang perlahan tumbuh. Bukan karena ia menerima perubahan ini sepenuhnya, tapi karena ia tahu ada orang yang tidak memaksa, tidak menghakimi, dan menghormati perjuangan seorang ibu menjaga anaknya. Ketika mereka berjalan pulang, Aurelia menggenggam tangan ibunya. "Ma, terima kasih sudah mengizinkan aku belajar," katanya lembut. Maria menatap putrinya dengan mata yang masih basah namun kini lebih teguh. "Kamu adalah amanah Tuhan buat Mama. Jadi selama kamu memilih jalan dengan hati yang baik, Mama akan selalu ada di belakangmu." Aurelia tersenyum lebar, manis, tulus, dan penuh harapan. Hari itu, untuk pertama kalinya, hati seorang ibu Maria Kristiani mulai merelakan pilihannya. Ia tidak kehilangan anaknya. Ia justru sedang menyaksikan bagaimana anaknya tumbuh menjadi seseorang yang penuh cahaya. Dan itu membuat perjuangan apapun terasa layak dijalani. Hari-hari setelah kunjungan ke rumah Ustaz Hasan berjalan dengan ritme yang pelan namun berat bagi ibu Maria Kristiani. Setiap pagi, ia bangun lebih cepat dari biasanya karena hatinya selalu sesak oleh rasa cemas. Ia ingin terlihat tegar di depan Aurelia, tetapi ketika malam tiba, ia hanya bisa memandangi langit-langit kamar sambil bertanya pada Tuhan, apakah ia sudah menjalankan perannya sebagai ibu dengan benar? Sementara itu, Aurelia semakin rajin belajar. Ia mulai mempelajari huruf-huruf Arab sambil menyalin tulisan di buku bekas yang diberikan Ustaz Hasan. Semangat itu membuat Maria bangga sekaligus takut. Ia bangga karena Aurelia bersungguh-sungguh. Tetapi ia takut bahwa suatu hari ia tidak lagi memahami dunia yang Aurelia pilih. Suatu sore, Maria baru saja pulang dari bekerja ketika ia melihat Aurelia duduk di ruang tamu sambil menyalin doa-doa pendek. Gadis itu terlihat serius. Bibirnya bergerak pelan seolah menghafal sesuatu. Maria berdiri beberapa langkah dari pintu, hanya mengamati. Dalam diam, hatinya bergemuruh. Anakku tumbuh begitu cepat, dan aku seperti tertinggal beberapa langkah di belakangnya. Aurelia mendongak dan tersenyum cerah begitu melihat ibunya datang. "Mama capek. Aku bikinin minum ya." Maria tersenyum kecil. "Tidak, sayang. Mama cuma lihat kamu belajar." Aurelia menghampiri ibunya sambil membawa buku catatan kecil. "Ma, aku tadi diajari Ustaz Hasan tentang wudhu. Aku belum bisa semuanya, tapi aku mau belajar sedikit-sedikit." Maria menatap wajah putrinya. Di mata Aurelia sama sekali tidak ada keraguan. Dan entah mengapa, itu membuat Maria makin merasa takut. Malam itu, setelah makan malam, Maria duduk sendiri di teras. Ia membungkus tubuhnya dengan selimut tipis, karena angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Ia memandang langit yang gelap dengan gugusan bintang yang berkilau. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. "Aku takut, bukan karena agama yang Aurelia pilih, tapi karena aku takut kehilangannya." Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya. Ia takut Aurelia berubah begitu jauh, hingga ia tidak lagi mengerti jalan hidup anaknya. Ia takut keluarga besar memandang mereka dengan heran atau mencibir. Ia takut menghadapi dunia yang penuh perbedaan tanpa memiliki jawaban yang tepat. Maria juga takut akan apa yang dikatakan orang-orang nanti,
tetangga, teman gereja, keluarga. Ia takut Aurelia dibenci atau dianggap aneh. Ia takut dirinya sendiri dianggap ibu yang gagal mengajarkan keyakinan. Setelah beberapa menit tenggelam dalam kekhawatirannya, Aurelia muncul sambil membawa 2 gelas teh hangat. Mama belum tidur. Suara lembut itu membuat Maria menoleh. Aurelia duduk di samping ibunya dan menyodorkan teh itu. Mama kelihatan sedih. Kenapa? Maria mencoba tersenyum. Meski tak sepenuhnya berhasil. Mama hanya mikir. Takut kamu susah nanti. Takut orang-orang gak bisa mengerti keputusan kamu. Aurelia menggenggam tangan ibunya. Mama, aku gak pernah pilih ini untuk bikin mama susah. Aku tahu. Sayang. Mama tahu. Jawab Maria pelan. Mama cuma belum siap. Semuanya terasa cepat. Aurelia menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku juga takut, Ma. Tapi aku percaya, kalau aku punya mama, aku bisa lewat semuanya. Kata-kata itu seperti angin hangat yang menerobos dinginnya malam. Untuk pertama kalinya, Maria merasa ketakutannya sedikit berkurang. Ia tidak sendirian. Ia dan Aurelia sedang melalui ini bersama. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, Maria menerima telepon dari kakaknya, Tante Rani. Tidak lama setelah salam mereka bertukar, suara kakaknya langsung berubah menghakimi. Maria, aku dengar Aurelia sering ke rumah seorang ustaz. Apa itu benar? Hati Maria tercekat. Iya, Kak, dia belajar. Apa maksudnya belajar? Kamu mengizinkan anakmu berpindah keyakinan begitu saja? Nada itu tajam, seperti belati. Maria merasa dadanya sesak. Aurelia belum mengganti apa-apa. Dia masih belajar. Aku cuma dampingi. Maria, kamu ini bagaimana? Kamu bisa dimarahi Romo, bisa dikucilkan lingkungan gereja. Anakmu masih 14 tahun. Bagaimana kamu bisa mengizinkannya? Maria terdiam. Ia tidak sanggup membalas. Ia tahu kakaknya tidak bermaksud jahat. Tetapi kata-kata itu menghujam tepat ke titik rapuhnya. Ketika telepon ditutup, Maria hanya duduk di kursi ruang keluarga sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa takutnya kembali menguat, bahkan berkali lipat. Bagaimana ia harus menghadapi semuanya? Apakah ia sudah membuat keputusan yang salah? Aurelia keluar dari kamar, melihat ibunya terisak pelan. Mama, kenapa nangis? Gadis itu langsung berlutut di depan ibunya. Maria tidak bisa menyembunyikan apapun. Tadi tante kamu marah-marah. Mereka bilang mama salah karena membiarkan kamu belajar Islam. Aurelia terdiam. Wajahnya pucat. Matanya penuh rasa bersalah. Ma, aku benar-benar nggak mau mama disalahkan. Kalau mama keberatan, aku. Maria langsung memeluk putrinya erat. Tidak, jangan bilang begitu. Mama takut. Takut mama tidak cukup kuat mendampingi kamu. Aurelia ikut menangis. Aku bukan mau ninggalin keyakinan mama begitu aja. Tapi aku juga nggak bisa bohong sama hatiku. Maria mengusap rambut putrinya. Kamu tidak salah. Kamu jujur sama dirimu. Mama yang harus kuat. Mama yang harus belajar menerima. Pelukan itu berlangsung lama. 2 hati yang sama-sama rapuh saling menguatkan. Setelah mereka tenang, Aurelia duduk di samping ibunya. Ma, aku boleh bilang sesuatu? Maria mengangguk. Aku ingin mama tahu. Aku nggak akan pernah ganti mama dengan apapun. Aku cuma cari jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi mama tetap yang pertama di hatiku. Air mata Maria jatuh lagi. Tetapi kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena tersentuh. Terima kasih, sayang, katanya dengan suara bergetar. Kalau itu yang kamu yakini, mama akan terus menemani. Walaupun mama takut, mama tetap sayang kamu. Aurelia meraih tangan ibunya dan menggenggamnya kuat-kuat. Mama nggak sendiri.
Kita jalan bareng-bareng." Dan malam itu, meski ketakutan masih ada, hati Maria mulai memahami satu hal penting. Cinta seorang ibu tidak harus menghapus perbedaan. Cinta itu justru menjadi jembatan agar ia tetap bisa memegang tangan anaknya. Apapun jalan yang anaknya pilih. Itu adalah kekuatan yang Maria perlahan, tapi pasti, mulai temukan dalam dirinya. Hari itu, matahari bersinar lembut, seolah ingin menenangkan hati Ibu Maria Kristiani yang sedang gelisah. Pagi yang biasanya penuh kegiatan keluarga kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam rumah kecil itu, sebuah tekad baru yang perlahan menguat, namun juga menimbulkan ketakutan pada diri Maria. Semua terasa semakin nyata setelah kejadian beberapa hari lalu, ketika telepon dari kakaknya membuat hatinya goyah. Namun justru setelah hari itu, Aurelia tampak semakin mantap. Ia bangun lebih pagi, duduk di meja belajar dengan buku catatan dan beberapa lembar kertas doa yang ditulis tangan. Semangatnya seperti tak pernah padam. Maria melihat itu semua dari pintu kamar sambil memegang dada, merasa campuran antara bangga dan takut. "Aurelia," panggilnya lembut. Gadis itu menoleh sambil tersenyum. "Selamat pagi, Ma." Maria masuk dan duduk di samping anaknya. "Kamu sudah belajar sejak subuh ya?" Aurelia mengangguk. "Iya, Ma. Ustaz Hasan bilang, kalau mau belajar sesuatu yang baik, jangan ditunda. Jadi aku coba disiplin." Tak ada nada sombong dalam suaranya, hanya ketulusan dan keinginan kuat untuk memahami hal-hal yang ia yakini. Maria menghela napas pelan, lalu mengusap kepala putrinya. "Kamu benar-benar serius?" "Ya, sayang." Aurelia menatap ibunya tanpa ragu. "Aku serius, Ma. Aku ingin menjadi ustadzah. Aku ingin mengenal agama Islam lebih dalam, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena pengaruh siapa-siapa. Aku ingin jalan yang mendekatkanku pada Tuhan." Kalimat itu menusuk hati Maria dengan lembut. Ia ingin menyangkal ketakutannya, ingin menghentikan Aurelia demi menghindari penilaian orang luar. Namun setiap melihat sorot mata Aurelia, ia tahu bahwa gadis itu tidak sedang menyimpang. Ia sedang menemukan dirinya sendiri. Siang itu, Aurelia meminta izin untuk kembali belajar ke rumah Ustaz Hasan. Maria ragu sejenak. Ketakutan akan tanggapan keluarga dan lingkungan tak bisa hilang begitu saja, seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Namun kemudian Aurelia berkata dengan suara pelan, "Mama, aku tidak ingin Mama merasa terpaksa mengizinkan. Tapi ini penting buat aku." Dan kata, "penting," itu membuat Maria luluh. Ia tahu, ada saatnya seorang ibu harus melepaskan tangan anaknya sedikit agar ia bisa berdiri sendiri. "Baiklah, Mama antar." Aurelia tersenyum lebar dan memeluk ibunya seolah dunia menjadi cerah kembali. Maria membalas pelukan itu dengan hati yang masih berat. Namun ada kehangatan yang menenangkan di dalamnya. Sesampainya di rumah Ustaz Hasan, Aurelia masuk ke ruang belajar, sementara Maria duduk menunggu di teras. Ustaz Hasan menawarkan untuk Maria ikut mendengarkan, tapi Maria merasa belum siap. Ia memilih mengamati dari jauh, mencoba menghimpun keberanian. Dari kejauhan, ia melihat Aurelia duduk bersila, mendengar penjelasan tentang akhlak dan doa-doa sederhana. Wajah Aurelia bersinar, matanya berbinar, ekspresinya tenang, seolah ia menemukan tempat yang membuat hatinya pulang. Pemandangan itu membuat Maria berkaca-kaca. "Anakku, kenapa jalan yang kau pilih harus sangat berbeda dari Mama? Tapi kenapa Mama melihat cahaya yang begitu kuat dalam dirimu?" Ustaz Hasan mendekati Maria setelah pelajaran selesai. "Bu Maria," Aurelia semakin cepat memahami. Dia punya hati yang tenang dan niat yang sangat tulus. Maria tersenyum suram. "Saya senang mendengarnya, Ustaz. Tapi, saya takut. Saya merasa tidak bisa mengimbangi perkembangan dia. Saya takut suatu hari saya kehilangan dirinya." Ustaz Hasan memandangnya dengan penuh empati. "Bu Maria, anak bukan untuk dimiliki seutuhnya. Anak adalah titipan.
Tugas kita adalah memandu mereka sampai mereka menemukan jalannya sendiri. Perbedaan tidak harus membuat ibu kehilangan dia. Justru perbedaan itu bisa mendekatkan, asalkan dibangun dengan cinta. Maria menunduk, menguatkan hatinya. Kata-kata itu terasa seperti sandaran di tengah badai. Dalam perjalanan pulang, Aurelia terlihat sangat bahagia. Ia berkisah panjang lebar tentang apa yang ia pelajari hari itu. Aku belajar arti niat. Ustaz bilang, segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau niat kita baik, insya Allah jalannya juga baik. Maria tersentuh mendengarnya. Bagus sekali, sayang. Aurelia memandang ibunya dengan mata serius namun lembut. Mama tahu nggak? Aku ingin jadi ustadzah bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku ingin mengajarkan kebaikan pada orang lain. Aku ingin orang lain merasakan kedamaian yang aku rasakan. Hati Maria mencair. Aku ingin suatu hari nanti punya majelis kecil. Bukan yang besar. Tapi tempat orang-orang bisa belajar tentang Tuhan dengan tenang, tanpa takut dihakimi, tanpa merasa tidak cukup. Maria berhenti berjalan. Ia melihat putrinya yang baru berusia 14 tahun tetapi berbicara seolah telah melewati banyak hal dalam hidup. Kebanggaan dan kecengengan bercampur menjadi satu. Maria memegang kedua bahu anaknya. Aurelia, kamu masih muda, tapi hatimu sudah dewasa. Mama bangga. Aurelia menunduk malu. Terima kasih, Namun ketika malam tiba, saat Aurelia sudah tertidur pulas, Maria duduk di tepi ranjang putrinya sambil memandangnya. Aurelia tidur dengan wajah tenang, seperti malaikat kecil yang sedang bermimpi. Maria menyentuh rambut Aurelia dan membelainya perlahan. Anakku, Mama bangga padamu. Tapi Mama juga takut kehilanganmu. Tolong jangan tinggalkan Mama ya, bisiknya lirih. Meski Aurelia tidak bisa mendengar, Maria meluapkan semua isi hatinya malam itu. Ketakutannya, kebanggaannya, cinta yang begitu besar yang kadang membuatnya sesak. Ia tahu, tekad Aurelia tidak akan goyah. Jalan yang dipilih gadis itu sudah jelas. Dan Maria mulai memahami tugasnya, bukan menghentikan, tetapi mendampingi dengan sebaik-baiknya. Ia mencium kening Aurelia sebelum bangkit dari kursi. Kamu bukan lagi anak kecil, tapi kamu tetap anak Mama, ujarnya pelan. Dan malam itu, di antara rasa takut dan rasa bangga, Maria mengerti bahwa tekad Aurelia bukanlah bentuk pembangkangan. Tekad itu justru cahaya. Cahaya yang mungkin akan menyinari hidup banyak orang suatu hari nanti. Dan Maria adalah orang pertama yang diberi kehormatan untuk mendampingi cahaya itu tumbuh. Hari itu adalah hari yang tidak pernah dibayangkan Ibu Maria Kristiani sebelumnya. Matahari baru saja terbit. Sinarnya lembut menyelinap melalui jendela rumah mereka. Namun hati Maria terasa berat dan berdebar-debar. Hari ini Aurelia meminta sesuatu yang selama ini hanya ia simpan dalam hati, untuk disyahadatkan secara resmi oleh seorang ustadz. Maria duduk di meja makan sambil memegang cangkir teh yang sudah tak lagi panas. Jemarinya gemetar. Ia tak tahu apakah ia siap. Namun pagi itu, Aurelia muncul dengan wajah yang begitu tenang dan penuh cahaya. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat Maria merasa bahwa anaknya telah tumbuh jauh lebih cepat dalam waktu yang singkat. Mama, ujar Aurelia pelan, boleh aku bilang sesuatu? Maria mengangguk. Takut suaranya pecah. Hari ini aku ingin syahadat. Kata itu jatuh dengan lembut namun mengguncang seluruh jiwa Maria. Meski ia tahu hari itu akan datang, ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya saat benar-benar berada di hadapan kenyataan itu. Maria menatap anaknya lama sebelum akhirnya bertanya, "Kamu sudah yakin, Aurelia?" Aurelia mengangguk mantap. "Aku sudah yakin, bukan karena siapa-siapa, bukan karena Mama mengizinkan atau tidak. Ini benar-benar dari hatiku. Aku ingin berjalan di jalan Tuhan dengan cara yang aku yakini." Maria menutup mulutnya, menahan getaran di bibirnya. Air mata sudah memenuhi sudut matanya. Ia mengangguk.
Meski hatinya masih penuh rasa takut. "Kalau begitu," ucap Maria dengan suara serak, "Mama antar." Aurelia spontan memeluk ibunya. Pelukan yang panjang, tulus, dan penuh syukur. "Terima kasih, Mama. Terima kasih sudah mau jalanin ini bareng aku." Perjalanan menuju masjid terasa panjang meski jaraknya dekat. Maria menyetir pelan, sementara Aurelia duduk di sampingnya sambil menggenggam jilbab putih yang ia beli sendiri beberapa hari sebelumnya. Jilbab itu sederhana, namun bagi Aurelia, itu adalah simbol dari babak baru dalam hidupnya. Di dalam mobil yang sunyi itu, Maria melirik putrinya. Aurelia tampak gugup namun sekaligus sangat siap. Maria merasakan dadanya kembali sesak. Apakah aku sudah menjadi ibu yang baik? Apakah aku akan kehilangan anakku setelah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus memukul batinnya. Namun ia berusaha tetap tegar. Ketika mobil berhenti di depan masjid kecil tempat Ustadz Hasan biasa mengajar, Aurelia menarik napas panjang. Maria pun demikian. "Ayo, Ma," ucap Aurelia lembut. Mereka berjalan beriringan memasuki halaman masjid. Aurelia menggenggam tangan ibunya, seolah ingin memastikan bahwa kehadiran Maria di sisinya adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Ustadz Hasan sudah menunggu di beranda masjid. Wajahnya menyambut dengan senyum hangat. "Assalamualaikum, Aurelia, Bu Maria." Meski salam itu tidak ditujukan kepadanya secara agama, Maria tetap membalas dengan sopan. "Waalaikumsalam, Ustaz." Aurelia duduk berhadapan dengan Ustadz Hasan, sementara Maria duduk sedikit di belakang, namun masih dalam jarak dekat. Atmosfer tenang itu membuat Maria semakin emosional. Ustadz Hasan menatap Aurelia dalam-dalam. "Anak ibu, kamu sudah siap?" Aurelia mengangguk dengan mata berbinar. "Sudah, Ustaz. Ini bukan hanya ucapan. Ini adalah janji. Kamu pasti tahu itu." Aurelia tersenyum kecil. "Aku tahu. Dan aku siap." Ustadz Hasan mengangguk pelan, lalu mulai menjelaskan makna syahadat dengan kata-kata yang lembut. Maria mendengarkan setiap kalimat itu, meski hatinya bergetar. Ia tidak menolak, tidak pula membenci. Ia hanya sedang menata ulang dunianya. Sampai akhirnya, Ustadz Hasan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai." Aurelia menarik napas panjang. Ia memandang ibunya sejenak, tatapan penuh cinta dan keyakinan. Maria langsung berkaca-kaca melihat sorot mata itu. Ustadz Hasan mengucapkan kalimat syahadat perlahan, dan Aurelia mengikutinya. "Asyhadu alla ilaha illallah." Suara Aurelia bergetar. Maria menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai diucapkan, suasana masjid menjadi hening, seakan dunia berhenti sejenak untuk menghormati momen itu. Aurelia menunduk. Tangis bahagia mengalir. Maria tak tahan lagi. Ia berdiri, mendekati putrinya, lalu memeluknya erat. "Aurelia, Mama bangga sama kamu," bisiknya sambil menangis. Aurelia membalas pelukan itu dengan tangisan yang lebih deras. "Ma, aku nggak akan pernah ninggalin Mama. Aku tetap anak Mama. Selamanya." Pelukan itu bukan pelukan perpisahan. Itu adalah pelukan tentang kedewasaan, penerimaan, dan cinta yang meleburkan perbedaan. Setelah momen itu, Ustadz Hasan memberikan doa singkat dan nasihat penuh kebaikan. Aurelia menyimak semuanya dengan wajah merah karena menangis. Namun matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Saat mereka keluar dari masjid, angin sore berhembus lembut. Seakan alam ikut merayakan lembar baru dalam hidup Aurelia. Dalam perjalanan pulang, Aurelia memegang tangan ibunya tanpa melepas sedikit pun. "Ma, terima kasih sudah temenin aku sampai sejauh ini." Maria tersenyum sambil mengusap air matanya yang belum sepenuhnya kering. "Mama lakukan ini karena Mama sayang sama kamu. Bahkan kalau suatu hari kamu memilih jalan yang berbeda dari Mama, kamu tetap bagian dari hati Mama." Aurelia menyandarkan kepala di bahu ibunya.
Aku bakal bikin mama bangga. Aku bakal jadi ustadzah yang mengajarkan kebaikan. Aku janji. Maria menarik napas panjang, merasakan hangat yang tak pernah ia bayangkan bisa tumbuh dari situasi serumit ini. Dan mama akan selalu ada di sampingmu, jawab Maria lirih. Mata Aurelia terpejam, merasa nyaman dalam pelukan ibunya. Hari itu, keduanya sadar. Syahadat Aurelia bukan akhir, dan bukan pula perpisahan. Itu adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang menuntut keberanian, kesabaran, dan cinta yang jauh lebih besar. Dan Maria, dengan segala ketakutannya, memilih berdiri di samping Aurelia. Bukan untuk mengarahkan, tapi untuk menemani. Karena pada akhirnya, seorang ibu tidak diukur dari kesamaan keyakinan. Seorang ibu diukur dari seberapa besar ia mencintai, bahkan ketika jalan yang dipilih anaknya berbeda dari jalan yang ia pahami. Malam itu turun dengan tenang, seolah seluruh alam ikut meredupkan cahaya demi memberikan ruang bagi hati yang sedang mencari petunjuk. Di rumah kecil yang sederhana itu, hanya lampu kuning temaram yang menyala di ruang tengah. Ibu Maria Kristiani duduk bersimpuh, menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam erat. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kain yang menutupi lututnya. Sudah berhari-hari ia menahan rasa sesak di dada, rasa yang tidak pernah ia bayangkan akan datang dalam hidupnya. Aurelia memang sudah menunjukkan perubahan yang besar. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mendekat kepada Tuhan. Tetapi Ibu Maria Kristiani tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada luka lama di hati putrinya yang masih membekas dan muncul tiba-tiba di malam-malam tertentu, membuat Aurelia terbangun dengan napas terengah-engah seperti baru lepas dari mimpi buruk yang tak ingin ia ceritakan. Malam itu, Aurelia sudah tertidur. Napasnya teratur, wajahnya terlihat damai. Tetapi Ibu Maria Kristiani tetap merasakan kegelisahan, seperti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ia merasakan dorongan kuat untuk berdoa. Namun malam itu doanya terasa berbeda. Lebih panjang, lebih dalam, dan lebih menyayat. Ya Tuhan, suaranya bergetar pelan. Kalau Engkau melihat hati Aurelia, Engkau pasti tahu betapa keras usahanya untuk berubah. Dia sedang belajar menjadi lebih baik, Tuhan. Tapi aku tahu, dia masih menyimpan luka yang belum sanggup ia buka bahkan kepadaku. Ia berhenti sejenak, menyeka pipinya. Aku mohon, Tuhan, jangan biarkan dia berjalan sendiri. Kalau harus aku yang menanggung sebagian dari bebannya, jadikan aku kuat untuk itu. Jadikan aku tempat ia bisa kembali pulang tanpa takut dihakimi. Doa itu keluar dengan deras, seperti sungai yang akhirnya menemukan jalannya setelah lama tertahan. Tanpa disadari, Aurelia yang tadinya tertidur, berdiri diam di ambang pintu kamar. Wajahnya masih kusut oleh kantuk, namun matanya langsung membesar ketika mendengar suara ibunya bergetar menahan tangis. Langkahnya terhenti di sana, tidak berani maju, tetapi juga tidak sanggup kembali masuk. Ia hanya berdiri mematung, mendengarkan. Seumur hidup, ia tidak pernah mendengar ibunya berdoa dengan suara separuh hancur seperti itu. Suara yang penuh cinta, namun juga penuh rasa sakit karena melihat anak yang ia cintai begitu keras berjuang. Aurelia menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu yang mengganjal dan siap pecah kapan saja. Ia sudah lama ingin jujur tentang ketakutannya, tentang masa lalunya yang mengusik tidur malamnya, tetapi lidahnya selalu keluh setiap kali hendak bicara. Ia takut terlihat lemah, takut ibunya kecewa, takut semua perubahan yang sudah ia lakukan dianggap tidak cukup. Tetapi malam itu, doa ibunya mengguncang seluruh pertahanannya. Dengan langkah pelan, Aurelia akhirnya bergerak mendekat. Ibu Maria Kristiani tersentak, mengangkat wajahnya yang basah. Senyum lembut langsung muncul, meski matanya masih berair. Lia, kamu belum tidur. Aurelia duduk di samping ibunya. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya bergetar. Ibu nangis karena aku ya? Ibu Maria Kristiani menggeleng cepat, memegang tangan putrinya. Bukan karena kamu, sayang, tapi karena aku bangga.
Kamu sudah berjuang sejauh ini. Aurelia menunduk. Suaranya pecah. Aku takut, Bu. Ibu Maria Kristiani mengusap pipinya lembut. Takut kenapa, sayang? Aurelia tidak langsung menjawab. Napasnya naik turun, matanya memerah. Lalu tiba-tiba ia memeluk ibunya sangat erat. Pelukan yang seakan mencoba menambal setiap retakan dalam hatinya. Aurelia bergetar. Aku takut masa laluku akan datang lagi, Bu. Takut aku gagal lagi. Takut aku mengecewakan ibu. Aku takut kalau semua yang aku lakukan ini cuma sementara. Ibu Maria Kristiani menutup mata, memeluk Aurelia sekuat tenaga. Seolah ingin berkata bahwa apapun yang terjadi, ia akan menjadi tempat yang paling aman bagi putrinya. Kamu nggak sendirian, Aurelia, bisiknya. Kamu nggak akan pernah sendirian lagi. Aurelia menangis terseduh-seduh di pelukan ibunya. Tangis yang bukan hanya sedih, tetapi juga lega, seperti seseorang yang akhirnya menemukan pintu keluar dari ruangan gelap yang lama mengurungnya. Setelah beberapa menit, barulah Aurelia melepaskan pelukan itu. Wajahnya pucat, namun sorot matanya lebih jernih. Bu, Aurelia mengusap air matanya. Aku mau cerita sesuatu. Sesuatu yang selama ini aku sembunyiin. Ibu Maria Kristiani memegang kedua tangan putrinya, memberi isyarat bahwa ia siap mendengarkan apapun. Aurelia menarik napas panjang. Aku masih sering mimpi buruk tentang masa lalu. Tentang masa-masa aku jatuh. Aku terpuruk. Aku kehilangan arah. Kadang aku bangun dan merasa semua perubahan ini cuma mimpi. Seakan aku bakal kembali jadi orang yang dulu. Nada suaranya lirih, penuh ketakutan yang bertahun-tahun ia pendam sendiri. Ibu Maria Kristiani mengusap rambut Aurelia lembut. Lia sayang, semua orang punya masa lalu. Dan semua orang yang sedang berubah pasti pernah merasa takut. Tapi kamu tetap melangkah. Itu yang membuat ibu bangga. Aurelia kembali terisak. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kenyamanan yang akhirnya ia temukan. Aku cuma nggak mau kehilangan ibu lagi, katanya pelan. Ibu Maria Kristiani tersenyum penuh kasih. Kamu nggak akan kehilangan ibu. Aku selalu ada di sini. Selalu. Suasana menjadi hening. Bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang menenangkan. Hening yang membuat keduanya sadar bahwa mereka baru saja melewati batas baru. Batas kejujuran, batas kepercayaan, dan batas luka yang sudah lama tidak disentuh. Malam itu, tanpa mereka sadari, doa Ibu Maria Kristiani berbeda dari doa-doa sebelumnya. Doa itu bukan hanya keluhan, bukan hanya curahan hati, tetapi juga jawaban. Sebab Tuhan menjawabnya dengan cara yang paling lembut, dengan membuka hati Aurelia untuk berbagi ketakutannya. Sebelum tidur, Ibu Maria Kristiani mengajak Aurelia berdoa bersama. Tangan mereka saling menggenggam, hati mereka saling terhubung. Terima kasih, Tuhan, bisik Ibu Maria Kristiani dalam doa. Terima kasih telah menjaga anakku. Terima kasih telah menguatkannya. Tolong tuntun langkahnya, agar ia semakin dekat denganmu. Aurelia mengakhiri doa dengan suara gemetar, tapi penuh ketulusan. Amin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aurelia tidur tanpa mimpi buruk. Ia tidur dengan damai di samping ibunya, di bawah langit yang akhirnya terasa tidak menakutkan lagi.